Kami percaya pada pagi ini Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu itu cukup untuk membuat kami akan mengalami mujizat-mujizat yang kreatif. Roh Kudus, bertahta di tengah-tengah kami semua ini. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami saat ini diizinkan melewati sebuah terjal, jalan yang keras dan sukar mungkin secara manusia kami lewati. Namun satu keyakinan kami akan Tuhan, ketika Tuhan menyertai kami, maka kami pasti akan melihat mujizat itu ada dalam hidup kami. Sekarang berbicara kepada setiap kami Tuhan, semua kami yang ada di tempat ini, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua siap menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata amin. Dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Silakan kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, shalom, haleluya. Saya percaya pagi ini semua kita dalam berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, masih dalam seri belajar tentang ada sukacita kemenangan. Hanya pagi ini kita akan bersama-sama belajar bahwa oleh kuasa penyertaan Tuhan kita akan melihat mujizat yang dahsyat. Amin. Nah, saudaraku, satu kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi kita pagi ini adalah bahwa setiap orang itu punya pergumulan masing-masing. Katakan bersama-sama, setiap orang punya pergumulan masing-masing. 2, 3. Amin. Coba lihat kanan kirinya, kamu juga punya pergumulan, gitu ya. Amin. Nah, ini mesti disadari oleh banyak kita. Amin. Semua orang itu harus sadar bahwa tiap-tiap orang itu punya medan pertempuran yang berbeda. Seperti contoh begini, gambaran simpelnya, pesawat sama helikopter itu punya landasan yang berbeda. Ya, mobil sama helikopter juga punya landasan yang berbeda. Sepeda sama sepeda motor juga landasannya berbeda. Anggap sampai di sini. Dan setiap kita itu juga punya namanya pergumulan masing-masing. Sebagai contoh, kita lihat sama-sama. Adam dan Hawa itu punya pergumulan. Pergumulannya adalah dia harus mengalahkan tawaran si ular. Pergumulan Abraham ya beda lagi. Dia harus mengalahkan sebuah fakta bahwa dia tidak punya keturunan. Tapi Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi sangat banyak, padahal sudah tua dan tak punya anak. Sampai sini Bapak Ibu bisa nangkep kira-kira? Oke, saya tambah lagi. Pergumulan Anda mungkin nggak sama dengan Abraham, atau bisa juga sama dengan Abraham, atau mungkin Anda sekarang sedang menghadapi satu pergumulan di mana dokter mendiagnosa Anda sakit, dan dokter bilang, aduh kalian kayak gini sudah nggak ada harapan. Tapi dengarkan ini, pergumulan Anda adalah untuk mengalahkan diagnosa dokter. Katakan amin. Mungkin yang lain, pergumulan Anda harus mengalahkan fakta. Gagal. Bisnis ini gagal. Bisnis itu gagal. Usaha ini gagal. Dengarkan ini, itu adalah medan pergumulan kita yang harus kita kalahkan. Amin. Mungkin sebagian lagi berkata, aku punya pergumulan dengan namanya karakter. Aku punya pergumulan, aku ini orangnya lemah dalam hal itu medan pergumulan kita. Nah, Markus 7 ayat 37 kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, kita mesti melihat dan belajar untuk mengenal secara pribadi siapa Tuhan itu.
Alkitab berkata, Tuhan itu adalah pribadi yang punya tujuan, yaitu menjadikan apa? Segala-galanya baik. Katakan sama-sama, Tuhan mau menjadikan segalanya baik dalam hidupku. 2, 3. Tuhan mau menjadikan segala-galanya baik dalam hidupku. Amin. Mungkin ada orang ini yang terjadi di kisah ketika Tuhan Yesus ada di Markus pasal 7. Ada orang yang tuli, ada orang yang bisu, ada orang yang gagal dalam bisnis, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang karakternya hancur lebur. Dengarkan ini, Anda membutuhkan Tuhan, karena Tuhan yang akan bisa mengubah dan menjadikan karakter saudara menjadi baik. Katakan amin. Dan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 juga berkata demikian. Coba sama-sama, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi, Tuhan itu membuat segala sesuatu. Katakan sama-sama, Tuhan membuat segala sesuatu indah. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan buat semuanya indah. Amin. Amin. Saudara, amin. Nengok pendetanya, amin. Benarkah amin? Iya, Tuhan membuat semuanya. Tuhan membuat semuanya. Tapi kita harus menghadapi fakta. Kita harus menghadapi realita. Dokter bilang, you sakit. Ya. Anda harus menghadapi realita keluargamu hancur. Suamimu keras, istrimu. Saya dilihat semua sama istri-istri. Ayo, ngomong apa deh? Ayo. Ya kira-kira itulah kira-kira. Ya, itu fakta yang mesti kita hadapi. Amin. Tuhan bisa mengubah fakta itu menjadi kenyataan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Tuhan bisa mengubah semuanya itu dan membuatnya menjadi apa? Indah. Ya. Nah, pertanyaan kita masih dalam pertanyaan yang sama selama 3 minggu berturut-turut. Mengapa kita diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan itu? Sebagian ibu berkata begini, nggak tahan Pak, suami saya itu bukan cuman keras, bukan cuman kasar Pak, suka naboin. Pernah ya lihat ibu-ibu yang mukanya bencut, benjol sana, tutup yang matanya lebam. Pak lihat itu ya, itu kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Ya, yang pertama kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita belajar berdoa. Amin. Bapak-bapak, mulailah dari hidup kita sebagai papa. Amin. Mulai berdoa untuk keluarga kita. Anakmu sakit, ayo doa. Amin. Istrimu sakit, berdoa. Sebab doa seorang bapak apa? Dahsyat. Walaupun belepotan, doanya papa itu dahsyat. Amin. Bukan cuma doa papa, doa mama juga dahsyat. Amin. Artinya apa? Doa kita kepada Tuhan itu besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Nah, untuk kali ini, pekan ini kita akan belajar bersama-sama dari suatu tokoh di Alkitab. Kalau Anda sudah mengikuti yang ada di grup, kita belajar sama-sama dari kisah tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Ya. Saudara mungkin pernah mendengar ya, bagaimana pergumulan Yakub. Yakub ini punya pergumulan, ya, pergumulannya cukup berat, yaitu Yakub mengalahkan fakta bahwa dia selalu ditipu. Yang ditipu siapa? Mertua. Apakah ada di sini yang tertipu oleh mertua? Para mertua, janganlah jadi penipu.
Tapi ini realita. Ya, Yakub ini ditipu sama, aduh, kok ada ya mertua tega? Ada. Ya. Dan saudara, kata ditipu. Nah, kalau misalnya Pak Sabtono ditipu, rasanya gimana, Pak? Happy gitu ya? Wah, puji Tuhan, ditipu gitu ya? Gimana, Pak? Sakit hati. Ya. Pak Afan, ini lemah lembut ini Pak Afan. Gimana Pak Afan kalau ditipu orang rasanya? Oh, jengkel, boleh jujur dengan jengkel. Pak Eko, jadi beban pikiran. Pak Lukman, kesal gitu. Pak Atong, enggak. Kasih tahu, enggak apa Pak? Enggak salah lagi. Herman, marah itu ya. Dan kenapa kita bisa marah, kenapa sakit hati, kenapa kita bisa jengkel? Anda bisa bayangkan ya, mungkin Anda pernah dengar bagaimana hidupnya korban penipuan. Saya ditipu Pak, uang saya diciak orang cepet tiao. Ya, kira-kira korban penipuan hidupnya gimana saudara? Ini suami saya, balik. Orang Pontianak kalau bilang itu tak enak didengar ya. Suami kami ini bandel katanya. Ngapa pula bisnis tidak pintar, tidak pandai, ditipu, kan? Sehingga akhirnya apa? Gagal, ya. Orang korban penipuan itu gagal, terus kemudian bangkrut. Kalau ditipu sekali, lumayan Pak. Ini 3 kali Pak. Cepet Pak. Sampai tiang. Ya kan? Habis Pak. Lalu Bang, yang korban siapa? Ibunya. Kami Pak yang maju. Wah, menghadapi penagih utang. Bapak mana? Sembunyi tolong. Ya kan? Para penipu, orang korban penipuan adalah gagal, bangkrut, miskin, apalagi putus asa, betul nggak? Orang putus asa gimana? Betul nggak? Siapa yang pernah pengen bunuh diri angkat tangan? Itu cuma saya. Berarti Anda kuat semua ya? Ini jujur saudara, saking putus asa saudara, malu. Saya pengen bunuh diri. Anda belum pengen bunuh diri kan? Berarti lebih top dari saya ya. Tapi saudaraku, bagaimana dengan Yakub? Alkitab yang sudah baca berapa kali dia ditipu sama mertuanya? 10 kali. Ya, 10 kali ditipu. Tapi bagaimana keadaan Yakub? Kejadian 31 ayat 1-18. Kita akan baca sama-sama ya. Yuk kita berdiri sama-sama, kita baca dan kita nikmati firman Tuhan ini bersama-sama. Oke. Kejadian 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya pengen kita semua baca ini karena saya yakin bahwa ini firman akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dalam perjalanan hidupmu di atas muka bumi ini. Amin. Dan engkau akan menemukan apa sih yang membuat Anda bisa merdeka dalam keuangan. Anda bisa diberkati dalam rumah tangga. Amin. Anda bisa diberkati dalam bisnis saudara. Ketika kita melihat kesaksian hidup daripada Yakub pasal 31, Kejadian maksudnya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. 2. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya.
Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. 16. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Amin. Amin. Itu silakan kembali, Tuhan berkati kita semua. Hari ini baca Alkitab terpanjang selama khotbah. Ya, saudaraku, ketika Anda membaca Kejadian 31 ayat 1 sampai 18, kalau saya boleh berikan satu kesimpulan, satu kata untuk kisah hidup daripada Yakub ini, saya berkata luar biasa. Katakan sama-sama, luar biasa. Luar biasa. Amin. Yakub ini ditipu, tapi nggak bangkrut, nggak miskin, nggak gagal, dan tidak putus asa. Mengapa? Ya, kalau Anda membaca, ada sesuatu yang menarik, yang diulang, dan itu ternyata prinsip yang dipegang oleh Yakub sepanjang hidupnya. Saya akan mulai dengan kisah ini. Sudah tahu ketika Yakub dipanggil sama mamanya, "Nak, aku tadi dengar
papamu itu berpesan kepada abangmu, tangkap binatang, masak masakan yang paling enak, dan aku akan memberkati kamu sebelum aku mati. Pada saat itu ibunya mendengar dan berkata, kamu cepat ambil anak kambing domba, aku akan masakin dan kamu bawa kepada papamu supaya kamu diberkati. Apa ya? Ibu, orang tua itu punya peranan penting dalam keluarga. Katakan sama-sama, orang tua punya peranan penting dalam keluarga. Orang tua punya peranan penting dalam keluarga. Amin. Sebab itu papa dan mama engkau harus punya hubungan yang dipulihkan. Nah, iblis gak suka suami istri pulih, selalu dibuat beda pendapat, sakit hati kalau pendapatnya nggak diterima. Ya, makanya kita mesti ada di Alpha Center ini, karena di sini kita belajar bersama-sama. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini ada skenario Tuhan. Amin. Kita boleh berantem, ngotot sana ngotot sini, ya, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Kadang-kadang minggu lalu saya kasih contoh, saya dengan istri saya punya keinginan yang berbeda. Wanita simpel aja, yang penting beli mobil nggak kehujanan, mau harganya 20 juta, 50 juta, nggak apa-apa, yang penting nggak kehujanan. Mau mobilnya tuh Alphard kek, PTP, Oplet kek, kalau di Sulawesi namanya PT-PT, jadi saya ke bawah. Mau bentuknya Oplet kek, ya kan, mau apa kek, wanita penting, yang penting murah dan gratis, ya kan? Yang penting fungsinya. Nah, kadang-kadang kita beda. Bisakah kita dengan rendah hati ngalah kepada pasangan kita demi kesepakatan kita? Amin. Nah, ini belajar sesuatu. Nah, saya tunjukkan kepada saudara mengapa, ya, mengapa Yakub, ya, itu luar biasa. Ada sesuatu yang menarik, yaitu karena Tuhan menyertai Yakub. Katakan sama-sama, karena Tuhan menyertai Yakub. Amin. Coba kita baca sama-sama Kejadian 31 ayat yang ketiga. Kita simak baik-baik kalimat ini. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ayat yang kelima dibaca. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, aku lihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, perhatikan, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Ya, Tuhan, Yakub melihat ini yang menjadi kunci dalam hidupnya. Kalau Tuhan itu menyertai aku, kata Yakub, aku nggak perlu takut dengan apapun. Amin. Katakan sama-sama, kalau Tuhan menyertai aku tidak perlu takut dengan apapun. Amin. 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 Ini yang masih kita kejar, saudara. Kalau ketika Yakub dapat perintah dari mamanya, ambil berkat, dia belajar nurut. Lalu Yakub menyodorkan itu. Jangan fokus tentang bagaimana Yakub caranya seperti, jangan fokus itu, tapi Anda fokus kepada bagaimana Yakub diberkati Tuhan, diberkati ayah. Hari itu, ya, itu kisah yang menarik sekali memang kalau diceritakan. Ishak memberkati Yakub. Semua berkat yang terbaik itu diberikan kepada Yakub. Begitu selesai diberkati, Yakub pergi, datanglah Ishak dari berburu. Pak, ini Pak, aku udah masak Pak. Kamu siapa? Aku anakmu Esau. Esau ya. Aku anakmu Esau. Saya semangat apa jadi kayak lupa kata-kata. Aku anakmu Esau. Berkatnya udah terlanjur.
aku berikan kepada adik. Saudara tahu, ini skenario. Saya sampai hari ini masih renungkan gimana caranya Yakub itu diraba sama bapaknya. Kok bapaknya bisa bilang ini kulitnya Esau, tapi suaranya Yakub. Emang kulit domba sama kulit Esau sama? Betul nggak? Coba Anda bayangkan, kan si Yakub ini nyamar seperti abangnya. Pakai apa bulunya? Pakai bulu domba. Pakai logika kita sekarang ya, kita kira bulu domba dibebankan di tangan kita, Anda tutup mata, dipegang, Anda langsung bilang, oh ini Pak Eko gitu. Misalnya Pak Eko berbulu, oh ini bulunya Pak Eko, yang ini bulu kambing. Masa kita nggak bisa bedakan antara bulu kambing sama bulu, betul tidak? Tapi itu yang terjadi, dan saya percaya disitulah ada keterlibatan Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang sepakat, Tuhan yang menyetujui, Tuhan yang membuat rencana, tidak akan terjadi. Sejak saat itu Esau dendam, Esau marah. Tunggu sebentar lagi bapakku akan, kalau bapakku sudah, giliran kau yang aku ngek. Dan bukan benar. Nah, kamu cepat pergi ke rumahnya paman kau, ya, dan kau cari istri di sana sampai dendamnya abangmu reda, baru kau pulang. Sudah tahu Esau ini bukan perantau. Yakub ini bukan perantau. Yakub ini orang yang suka tinggal di rumah. Anda bisa bayangkan anak yang suka tinggal di rumah, ya. Lalu tiba-tiba sekarang kau ke Jakarta, abang kau marah, ya, nggak pernah ke Jakarta, dia kan cari pokoknya. Tentu dia takut. Saya percaya dia begitu takut karena itu hal yang baru bagi dia. Dalam perjalanan itulah dia capek. Lalu dia tertidur, dan pada waktu tidur dia, dan mimpinya adalah, dalam mimpi itu ada sebuah tangga yang terhubung dengan sorga, dan malaikat Tuhan turun naik. Malam itu dia terbangun, lalu ini bisa respon, katakan sama-sama respon. Respon kita terhadap kehadiran Tuhan, respon kita terhadap yang namanya penyertaan Tuhan, itu sangat menentukan tujuan hidup. Dia begitu respon, oh ini Tuhan, di sini rupanya pintu gerbang surga. Oh rupanya Tuhan ada di sini, rupanya Tuhan bersama-sama dengan aku. Saudara, hari itu dia ambil bekal yang dikasih sama mamanya. Dia dibawain minyak. Saudara tahu, zaman dulu nggak ada ATM. Jadi orang kalau mau belanja, orang kalau mau pergi kemana-mana, bekalnya adalah minyak dalam buli. Minyak dalam buli-buli ini bukan minyak nyong-nyong, atau minyak apa tuh yang orang tua suka pakai, minyak angin, ya. Orang tua suka pakai minyak angin. Kan saya ketemu dengan satu ibu, nah kamu kemana? Mau ke Selatan, ngapain? Ditanya semua detail. Ini anaknya sudah laki-laki, udah bujang. Terus dia bilang, kamu gosoki seluruh badanmu pakai minyak angin. Saya dengar di sebelahnya, saya ketawa dalam hati saya. Anak laki-laki bujangan disuruh pakai minyak angin seluruh badannya. Mana ada yang mau? Betul nggak? Aku bilang, kasihan ibu ini, dia anggap anaknya kayak nenek-nenek. Yang bau minyak angin itu kan nenek-nenek ya. Kalau anak bujang bau apa? Parfum. Kalau dia bilang, tuh ada parfumnya bapak yang paling bagus, mau semprot di badanmu, itu wajar. Ini enggak, tuh ambil minyak angin, kokosokin semua seluruh badan, supaya COVID tidak mendekat. Jangankan COVID Pak,
anaknya orang nggak mau dekat, Pak. Ya kan? Jadi saya berdoa, ibu-ibu, Anda bijaksana, kalau anak bujamu keluar, jangan suruh pakai minyak angin, tapi pakai parfum. Oke ya. Nah, Ishak itu membekali minyak. Ya begitu. Itu kalau kamu nanti butuh modal untuk usaha, kau jual. Hasil penjualan itu usaha. Hari itu modalnya buka, dia pecahkan buli-buli, dia tuangkan di atas batu itu. Dan dia berkata ke dia, Tuhan, kalau Engkau menyertai aku dan memberkati aku, dia berkata, aku bernasar. Setiap kali aku berhasil, aku selalu akan memberikan 1/10 dari setiap hasil usaha. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Yakub menyadari pentingnya Allah menyertai dia. Amin. Dan dia pergi. Sampai di kota, dia bertemu dengan keluarga dari mamanya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, saya lihat akibat dari Tuhan menyertai Yakub. Ini yang saya ingin share kepada saudara. Saudara-saudara, kalau engkau bisnis, jangan fokus kepada sekedar bisnismu. Saudara pasti belajar bisnis ya, terus tahu strategi bisnis kita. Tapi biarlah hatimu, fokus hidupmu itu tertuju kepada namanya penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama, saya harus fokus kepada penyertaan Tuhan. 2, 3. Saya harus fokus kepada penyertaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyertai saudara dalam bisnis itu, nggak semua bisnis itu mulus, betul ya? Ada teman kelihatannya baik, tapi di belakang dia mau nusuk kita dari belakang, betul ya? Namanya juga bisnis. Oh, lihat kita bawa uang banyak, lihat kita, parlente, sudah. Teman kita itu langsung mendekat kepada kita, betul nggak? Tujuannya apa? Habisin punya Anda. Nah, kalau Anda sekadar fokus kepada bisnismu dan engkau lupa pentingnya Tuhan menyertai bisnismu, maka engkau tidak ada yang membela. Makanya ini yang pertama, akibat daripada Tuhan menyertai, akibatnya adalah Tuhan membela. Ya, mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepada, lihat ya, curang. Ini jangankan teman bisnis, mertua saja bisa, ya. Jangankan teman bisnis, mertua saja bisa. Jangan tersinggung mertua-mertua. Amin. Mertua saja bisa curang. Coba lihat, ya. 2, 3. Dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saya sampai menggaris bawah ini, berarti curang itu bukan jahat ya. Pak sampai ke situ ya. Artinya begini loh, pada waktu Yakub bekerja kepada Laban itu sudah komitmen, oke, sekian gajimu adalah sekian, upahmu adalah ini, upahmu adalah begini. Tapi tiba-tiba, kok banyak dia, makin lama makin banyak gajinya. Mertuanya mulai berpikir curang, lalu dia ubah. Salah ya, sorry ya, untuk kali ini minta maaf ya, upahmu yang ini ya. Tapi lihat Yakub, ayahmu 10 kali curang, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara bisnis hidup di atas muka bumi ini, engkau butuh yang namanya Tuhan itu membela. Gimana caranya? Kalau dia menyertai saudara, dia pasti akan bela keluarga saudara, bisnis saudara, bahkan pelayanan saudara. Amin. Amin. Satu kali saya masih ingat, itu tahun berapa saya lupa, kira-kira 3-4 tahun yang lalu, saya kaget ketika saya keluar sana, tiba-tiba di ujung situ
Ada orang buka gereja pelayanan, ya, pelayanan. Nah, bagi saya gak masalah. Tapi etis apa enggak kira-kira? Gitu ya. Ini sama-sama anak Tuhan, depan lagi seberang. Etis apa tidak? Bagi saya nggak masalah. Waktu kita perayaan Natal, saya bilang sama panitia, yuk kita undang. Wah, dan saya mau tunggu kapan dia Natal undang kita nggak? Rupanya dia nggak undang kita. Gitu ya. Oh, beberapa jemaat mulai dipanggil-panggil. Sinilah. Kita kan ibadah jam 9, ya setengah 10. Jadi jemaat yang datangnya terlambat-lambat itu bisa digini-gini kan. Oh, ini. Dia lupa bahwa kita ini kerja buat Tuhan. Amin. Dan saya berkata, tak perlu takut. Justru kayak gitu itu paling keren. Bisnis itu kalau ada kompetitor, wah itu makin valid kita. Kita tunjukkan kualitas kita. Amin. Nah, saya ingin berkata kepada saudara, dengan tutupnya itu bukan berarti saya syukurin. Saya malah bertanya, kenapa? Ada apa? Kok bisa? Gitu. Tapi saya lihat ini, Tuhan. Amin. Mau dibela Tuhan? Minta sama Tuhan. Sempat. Amin. Nah, sekarang yang kedua, akibat dari pernyataan Tuhan. Baca kencang-kencang. 2, 3. Tuhan bekerja untuk Yakub. Kita bisnis itu, dengarkan, kita ini terbatas. Bilang sama-sama, saya ini terbatas. Oh iya, teman-teman saudara mungkin punya modal yang lebih gede, bikin usaha yang sama, misalnya usaha percetakan. Saudara karena modalnya kecil, alatnya juga murah ya. Tapi kalau orang punya modal yang besar, alatnya pasti canggih. Oh, kita sablon masih pakai begini ya, Pak. Dia sudah makin pakai digital printing. Bayangin, kaos saja bisa di print satu body. Kita masih kita baru begini, dia udah 10 kali. Menurut saudara, maju yang mana? Menurut saudara, maju yang mana? Tergantung siapa yang menyertai. Amin? Amin? Tergantung siapa yang mencari. Ini lihat Yakub, lihat penyertaan Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 11 dan ayat ke-12. 2, 3. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku, perhatikan, dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa saudara jantan yang menjantani kambingnya itu berbintik-bintik dan bergelap-gelap. Semua yang dilakukan oleh Laban itu kepada Anda mesti lihat, kalau Tuhan menyertai saudara, ya, kalau Tuhan menyertai kita, Anda lihat bagian ini baik-baik. Kalau Tuhan menyertai kita, perhatikan ini, kulihat semuanya sebab telah kulihat semuanya yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Siapa yang melihat? Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saudara, maka Tuhan melihat apa yang terjadi dalam bisnis. Katakan amin. Kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan akan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Itu kalau Tuhan menyertai. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai saudara, tidak ada yang bisa melihat. Tuhan tidak, kata melihat itu artinya Tuhan peduli. Amin. Tuhan peduli. Amin. Dan kalau Tuhan itu peduli, namanya orang peduli. Apa buktinya peduli? Pasti akan bekerja. Dia campur tangan, dia menolong. Amin. Dia berkati. Oh, lagi bangun rumah, karena Tuhan menyertai, Tuhan siapkan berkat. Oh, lagi butuh makanan, karena Tuhan menyertai. Amin. Saya lihat saudara dalam hidup kami,
beberapa pekan ini hal ajaib selalu terjadi. Ya, beberapa orang mungkin merasa ini masa pandemi, masa sulit. Saya hampir seminggu sekali itu ada dikirimin paket dan isinya adalah pizza 2. Jadi saya bilang begini, setiap kali entah itu malam, kalau datang malam minggu aja, biasanya malam minggu itu ada berkat, nggak tahu saudara. Jadi ada orang datang ding 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 di teleponnya, Pak mau nganter, enggak pesan apa-apa, kok ada orang nganter, datang pizza, ting 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 ting. Ada lagi pernah datang maru game udon, astaga, yang saya tahu udon UDON itu bisul bahasa Jawa, tapi betul Pak Desa. Marugame udon, apa marugame udon itu datang, nggak pernah pesan. Dan saya melihat itulah yang Tuhan mau katakan, aku menyertai kamu, aku melihat kamu, aku akan melakukan sesuatu yang kamu gak pernah pikirkan. Katakan amin. Jadi Anda lihat di sini, ketika Tuhan menyertai Yakub, Tuhan tuh lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya Yakub. Bahkan dia lihat apa yang dilakukan oleh mertuanya. Anda lihat di sini baik-baik, ya. Yakub. Tuhan yang ngomong sama Yakub ini, ya. Anggaplah makamu dan lihatlah segala jantan yang menjantani kambing domba itu coreng-coreng. Nah, pertanyaannya kenapa coreng-coreng, kenapa bintik-bintik, kenapa belang-belang? Saya waktu membaca dulu, saya nggak ngerti ayat ini. Tapi Tuhan bicara, ini loh jahatnya mertuanya. Kesepakatan pertama, pokoknya yang putih-putih punya kau, gajimu adalah yang warnanya coreng-coreng. Ternyata bercoreng-coreng, coreng semuanya. Lalu yang bercoreng-coreng sama yang nggak coreng-coreng banyak coreng-coreng. Lalu mertuanya bilang berubah, bulan depan ganti. Kalau bintik-bintik punyamu, punyaku yang coreng-coreng. Lihat ini, mertuanya ini lucu, ganti. Kalau gitu punya kamu yang coreng-coreng, karena dia lihat punya menantunya lebih banyak. Kalau punya kau yang bintik-bintik, bukan yang coreng-coreng. Coreng bintik berarti lebih kecil. Kesempatan bagi Yakub untuk mendapatkan anak kambing domba sebagai upah kerjanya. Tapi Tuhan buat mujizat. Kali itu dari coreng-coreng berubah jadi bintik-bintik. Mertuanya kaget, lebih banyak yang bintik-bintik, yang coreng-coreng sedikit. Ganti lagi, ganti. Sekarang kami yang bintik-bintik, kau punya kau nggak coreng-coreng lagi, punya kau yang belang-belang. Ini memang liciknya luar biasa nih. Dengarkan saudara, mungkin hidupmu itu akan mengalami loh, engkau selalu dicepet, dipepet, dipersulit oleh orang-orang, oleh situasi. Kalau Tuhan menyertaimu, jangan takut. Amin. Kalau Tuhan menyertaimu, jangan takut. Dia yang akan bekerja buat saudara. Amin. Amin. Saya percaya akan penyertaan Tuhan. Iya, penyertaan Tuhan itu membuat dia kerja buat saudara ketika kau nggak tahu. Lihat ayat 8 dan 9. Apabila ia berkata, ini mertuanya bilang, kalau mertuanya bilang berbintik-bintik jadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bintik-bintik. Itu dahsyat ini. Siapa yang bisa bikin kambing warnanya sampai bisa bintik-bintik? Tuhan. Amin. Berikutnya, apabila dia berkata yang bercoreng-corenglah upahmu, Tuhan juga buat, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang hebat. Tuhan, ya. Amin. Anda pengen anakmu berkele, minta sama Tuhan. Amin. Nah, kambing aja bisa dibikin, apalagi setiap saudara. Amin. Aku pengen anakku sipit, doa saja Tuhan bisa kasih anakmu sipit. Cuman jangan berantem kalau dia keluar sipit. Pas bingung, ini anak siapa katanya.
Oke, lihat. Demikianlah, sama-sama dibaca 2, 3. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepada orang yang disertai Tuhan. Tuhan pasti memberkati dengan luar biasa. Dengan tepuk tangan yang dasar bagi nama Tuhan. Amin. Betul nggak kira-kira penyertaan Tuhan buat hidup saudara? Amin. Hidup ini banyak hal yang kita butuhkan. Hidup ini banyak hal yang istilahnya akan mengangkat kita, menghambat kita, tapi jangan takut. Makanya satu hal yang penting, minta sama Tuhan, sertai kita. Amin. Tuhan, bisnisku boleh kelihatan di mata orang kecil, tapi kalau Tuhan yang menyertai aku, engkau bisa buat yang kecil ini jadi besar. Yang terakhir, penyertaan Tuhan berakibat ini. Sama-sama dibacakan sekencang 2, 3. Tuhan memperkaya Yakub. Amin. Kalau dengar kata kaya itu semua orang pasti suka. Yang nggak suka nggak usah ngomong ya. Ya gini, kalau Tuhan menyertai aku, Tuhan akan memperkaya aku. Ini ya, 2, 3. Tuhan akan memperkaya. Tapi tolong yang ragu-ragu nggak usah ngomong ya. Yang nggak pingin, nggak percaya, nggak usah ngomong. Khusus bagi yang percaya akan penyertaan Tuhan, bilang kencang-kencang, kalau Tuhan menyertai aku, Tuhan pasti akan memperkaya aku. 2, 3. Kalau Tuhan menyertai aku, Tuhan pasti akan memperkaya aku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dasar bagi nama Tuhan. Kita lihat sama-sama ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kedengaranlah kepada Yakub, Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membawa apa? Segala kekayaannya. Ini yang ngomong siapa? Iparnya, berarti orang lain. Amin. Saudara, kalau disertai Tuhan, orang lain akan lihat engkau sedang membangun kekayaan. Katakan amin. Kalau saudara disertai Tuhan, orang lain akan bisa melihat bahwa engkau punya harta kekayaan yang melimpah-limpah. Katakan amin. Amin. Nah, kuncinya apa? Disertai Tuhan. Ya. Jalan hidup kita ini memang rasanya sulit, dan memang sulit. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, sesulit apapun, kita pasti bisa lewati. Ayat terakhir, kita baca ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Sekarang yang ngomong siapa ini? Istrinya. Ya, istri-istri akan jadi saksi kalau Anda para pria disertai Tuhan. Kau pasti akan kaya, dan istrimu akan bilang, kekayaan kami karena Allahnya suami kami. Amin. Dia mengambil. Lihat, baik-baik. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil siapa? Allah dari Allah kita itu bisa mengambil kekayaan orang lain dan diberikan kepada orang-orang yang disertai. Amin. Tugas kita sekarang minta Tuhan sertai aku. Kalau Tuhan sertai kita, kau akan lihat Dia sanggup mengambil. Karena kekayaan punya siapa? Punya Tuhan. Bukan Tuhan mencuri. Itu seperti bos lihat anak buahnya, oh takcan yang ini nih, mulai dipindahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Amin. Jadi penyertaan Tuhan itu hanya dicari, hanya dimiliki oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya, sekarang kita muncul dengan pertanyaan ini di bagian ketiga. Mengapa kita diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan dalam hidup ini? Yang ketiga adalah supaya kita fokus kepada penyertaan Tuhan. Amin.
Yang ketiga apa? Supaya kita fokus pada penyertaan Tuhan. Mau disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Katakan sama-sama, Tuhan, saya mau disertai Tuhan. Sekarang ini dan selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling kasih bagi kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Mari katakan bersama-sama, jalanmu tak terselami oleh kami Tuhan. Oh, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, terduga kasih-Mu heran dan besar, amin. Hati kehadiran-Mu, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari pagi ini saudara, kau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku Tuhan, sertai aku Tuhan. Penyertaannya sempurna dalam hidup. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Saya tahu Tuhan begitu nyata di tengah-tengah kita pagi ini. Saya tahu Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu apa yang sedang kau rasakan dan kau alami. Sehingga saya boleh berkata hari ini, kalau kita boleh ada di tempat ini pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dia yang mengatur, Dia yang merancang. Engkau boleh mendengar firman Tuhan dan menerima dengan percaya, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara, dan
Tuhan ingin setiap saudara engkau boleh mengalami kuasa Tuhan yang besar dalam hidup. Amin. Engkau akan mengalami pembelaan Tuhan. Engkau akan melihat ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan memperkaya hidup saudara. Mari semua yang rindu disertai Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan. Sertai kami Tuhan. Kami dan umatmu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bukan manusia yang kami harap memberkati kami, manusia yang kami pandang pagi ini, tapi kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi Tuhan yang boleh kami rasa, kami percayai ada di tengah-tengah kami pagi ini. Sekarang di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, Engkau lihat kami semua. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau. Kami berkata, sertailah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami butuh akan penyertaan-Mu Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Yakub, demikian aku berkata Tuhan, Engkau menyertai kami. Sertailah kami dalam hidup ini Tuhan. Sampai kami boleh melihat keajaiban-Mu, pembelaan-Mu, dan kerja-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami, sehingga seluruh hidup kami akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Beberapa kami mungkin lemah Tuhan, karena pergumulan yang kami hadapi. Beberapa kami mungkin mulai bimbang karena pergumulan yang kami hadapi. Beberapa di antara kami mulai down Tuhan. Kami nggak bergairah kembali. Biar firman yang kami dengar, biar firman yang kami dengar pagi ini akan mengubahkan kami. Kami kembali mempercayai Tuhan sanggup untuk mengangkat kami. Engkau tidak biarkan kami sendiri dalam pergumulan, tapi Tuhan akan mengangkat kami dan memberi kami kemenangan yang besar. Kami percaya, kami terima kemenangan yang besar karena Tuhan menyertai kami. Kami terima penyertaan-Mu di dalam nama Yesus.